Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Selasa tanggal 2 Mei 2023. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberinya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis, seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah, dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membacakan semangatnya melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Amin. Tema pembacaan kita pagi ini, dikuatkan untuk menasehati. Dikuatkan untuk menasehati.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang dikaruniai bakat dan talenta untuk menasehati sesama manusia dan langsung diterima. Tak jarang yang dinasehati cuek, masa bodoh, bahkan kadang melawan. Bukan hal yang mudah menghadapi orang keras kepala. Apapun yang kita sampaikan tidak akan didengarnya, seperti bicara pada tembok. Kita capek hati, bahkan emosi terkuras, menghadapi satu orang saja sangat sulit. Terlebih lagi harus menghadapi satu kelompok. Yeskil diutus oleh Allah untuk menghadapi bangsanya sendiri, yakni kaum Israel, untuk menyampaikan perkataan Allah. Seharusnya mudah bagi Yeskil karena ia bukan berbicara kepada bangsa asing yang berbeda bahasa. Namun kenyataannya lebih sulit karena ia menghadapi kaum Israel yang berkepala batu dan tegar hati. Bangsa itu tidak mau mendengarkan Allah, terlebih lagi Yeskil. Namun Allah tetap mengutus hambanya. Allah meneguhkan hati Yeskil dan membuat semangatnya untuk melawan mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, peneguhan Allah bagi Yeskil lebih kuat daripada ketegaran hati mereka. Ketika bangsa Israel menjauh darinya, Allah tetap memberikan firman-Nya dan mengutus seorang nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop ini belum menjelaskan secara terperinci apa yang difirmankan Allah kepada Yeskil. Namun Yeskil turut merasakan murka Allah. Ia tidak pergi dengan hati yang gembira, tetapi dengan hati panas dan perasaan sedih. Yeskil bukan hanya pembawa pesan yang tidak merasakan apa-apa, melainkan seorang nabi yang telah melihat kemuliaan Allah dan dipenuhi kekuasaannya. Terkadang sesama manusia tidak mau mendengarkan nasihat kita, bukan karena halangan soal teknis seperti perbedaan bahasa, melainkan karena kekerasan hati mereka. Justru kepada orang-orang seperti itulah Allah mengutus kita untuk memberitakan Injil-Nya. Allah ingin supaya kita menerima firman-Nya dan menyampaikannya kepada sesama. Untuk itu, Allah sudah menyiapkan perlengkapan untuk kita. Ia memberikan keberanian agar kita sanggup menghadapi kesulitan yang akan kita hadapi. Karena itu, dalam situasi apapun, kita tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab dari Allah. Ketakutan bisa saja melanda, tetapi kita akan mengalahkan rasa takut itu dengan tetap beriman kepada Allah. Dialah yang selalu meneguhkan dan menguatkan hati kita untuk menasihati sesama manusia, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap semangat untuk saling menasihati. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit
Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsinya. Semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkatilah, semoga pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat kedua hambamu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu, dan Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang. Bahkan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OEG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin.